Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanto Teknik, channelnya Arek Ngawi Asli. Pada kesempatan ini saya akan membuat atau memodifikasi alat gulung dinamo ya teman-teman. Jadi yang sebelumnya saya menggunakan alat hitung ya, tapi ini digerakkan pakai mekanis. Nah, ini akan saya rubah kembali. Saya akan menggunakan model digital yang digerakkan nanti dari sensor ya teman-teman ya. Ini ada sensor. Nah, ini kita atau saya membeli alat ini di online ya teman-teman ya, namanya counter. Nanti saya akan kasih tahu linknya ya teman-teman. Di samping penambahan satu alat digital ini, terus kita juga siapkan satu alat ini motor DC ya. Motor DC saya beli di online juga. Nah, ini sudah dapat untuk speed kontrolnya ya, untuk mengatur kecepatannya juga ada satu paket. Berikut di sini ada adaptor ya teman-teman ya, menggunakan 12 volt DC outputnya ya, untuk menggerakkan motor DC ini teman-teman. Terus ada tambahan alat juga, menggunakan puli besar dan puli kecil. Berikut fan bell ya, ini juga beli di online. Ini ada juga linknya, nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa komponen yang beli di online tuh ada 3 macam. Sini ada GT puli, GT2 puli, dan GT2 timing belt ya teman-teman ya. Ini lebarnya 6 mili. Terus di sini jumlah giginya ini 80. Dia punya lubang asnya 10 mili, dan untuk yang kecil ini jumlah giginya 30 gigi dan lubang asnya 10 mili ya teman-teman ya. Di sini banyak macam teman-teman. Kalau mau beli di online tuh asnya ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, dan jumlah giginya juga bermacam-macam, tinggal menyesuaikan saja. Terus ini juga beli di online, kemudian ini juga beli di online juga ya teman-teman ya. Jadi ada tiga komponen yang saya beli di online teman-teman. Nah, nanti saya akan rakit di sini sehingga akan memudahkan saya untuk menghitung ya. Sebenarnya di sini juga sudah ada, cuman kadang-kadang kalau manual ini kita masih agak apa ya, aku harus benar-benar memperhatikan jarumnya. Ini kadang-kadang suka kelewat teman-teman ya. Terus kemarin juga sempat pakai yang ini. Nah, saya akan ganti dengan yang counter atau penghitungnya itu berdasarkan sensor ya nanti. Nah, kalau nanti teman-teman beli satu alat ini sudah komplit ya teman-teman ya. Di sini satu kotak display ini, terus sama sensor, berikut kabelnya, terus sama ada magnetnya teman-teman ya. Magnet itu nanti akan ada magnetnya, nanti akan untuk apa, menghitung di sini di ujung sensor ini teman-teman. Oke, saya akan persiapkan dulu ya teman-teman peralatannya. Nanti akan saya kasih tahu teman-teman cara merakitnya ya. Baik teman-teman, sebelum saya rakit ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video Yanto Teknik ya. Nah, ini berdasarkan permintaan dari salah satu subscriber saya, minta dibuatkan atau direview gimana sih cara memasang alat tambahan ini ya. Nah, ini saya akan buat, mudah-mudahan nanti
bisa ditonton ya teman-teman. Mudah-mudahan saya ucapkan teman-teman yang sudah menonton video Yanto Teknik, yang sudah mendukung channelnya Yanto Teknik, mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang, diberi kesehatan, dilancarkan rezeki kita semua ya teman-teman, diberi kesehatan terus ya, dilancarkan usaha kita ya, amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya juga ingin memberitahu bahwa alat ini ada satu baterai ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi nanti kalau displaynya itu mulai redup atau udah mulai nggak nyala, di sini tuh ada baterai ya teman-teman. Nah, di sini ada baterainya. Nah, ini untuk penyambungan kabel sensornya ya teman-teman ya. Nah, kabel sensor ini ada dua. Nanti ada petunjuknya di sini. Nah, ini ada counter ya. Di sini ada plus minusnya ya teman-teman ya. Yang mana minnya itu kabelnya warna biru, dan plusnya ini kabelnya warna coklat. Tinggal sambung aja ya. Dan kita pasang bracketnya. Nah, ini nanti kita pasang di dudukan ini ya teman-teman. Harus membuat dudukan untuk apa, dari plat ya. Ini lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm. Kalau tebalnya bebas ya teman-teman ya, bisa 1 mili atau 1,5, tinggal menyesuaikan aja. Terus nanti dilubangin di sini untuk diikat ya ke bodi mesinnya ini, alatnya ini, kemudian dilubangin juga. Nah, caranya di sini kan ada lubang bautnya ya teman-teman ya. Nanti tinggal masukin di sini, disekrup dari belakang ya teman-teman ya. Nah, ini begini. Kita siapkan sekrupnya, kita sekrup dari belakang. Oke. Nah, ini kan ada kabelnya untuk sensor. Nah, nanti teman-teman bisa rapikan digulung ya, sesuai apa itu tempatnya, biar rapi. Nah, oke. Nah, di sini ada lubang ya teman-teman ya. Ada lubang 3 ini nanti untuk untuk mengikat dudukan sensor ini ya. Nah, saya untuk sensornya nanti nah di sini dibawakan juga magnet ini. Fungsinya nanti untuk menghitung ya teman-teman ya. Ketika magnet ini melewatin sensor, dia akan counter di sini akan menghitung ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau sensor ini kita taruh di depannya. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, nanti kalau untuk mereset tinggal tekan, dia akan kembali ke 0 lagi. Oke, ini akan saya pasang dulu dan nanti akan saya tunjukkan untuk penempatan magnetnya ini ya. Ini kita diikat ke baut ya, baut yang dari sini tadi teman-teman. Di bawah ini tadi ada baut 2 agak panjang, jadi fungsinya nanti buat ngikat ini ya. Ini saya angkat dulu biar kelihatan. Nah, ini ada baut 2, tinggal masukkan ke sini teman-teman. Nah, nanti dikasih mur ya teman-teman ya buat ngikat. Nah, terus ujung sensor ini, ujung sensor ini bisa dimajukan atau dimundurkan teman-teman. Nah, ini bisa dimajukan atau dimundurkan. Caranya
Caranya tinggal mengendorkan dua baut ini ya, tinggal maju atau mundur, tinggal dikendorkan, nanti kalau udah pas dikencangkan lagi ya. Nah, ini saya akan baut dulu. Saya udah siapkan murnya ya, ada dua. Ini ada murnya, ada dua. Jangan lupa kita kencangkan ya teman-teman ya. Oke, setelah ini dirasa cukup kuat, baru kabel ini kita rapikan ya, biar tidak berantakan. Nah, kita cukup diikat aja di sini teman-teman. Di sini ada lubang, kita masukkan sini biar tidak berantakan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita matikan dulu ya. Oke. Nah, terus magnet ini kita taruh di sini teman-teman. Nah, ini ada dua fungsi ya. Di sini saya ada baut. Nah, ini kebetulan fungsinya bisa dua fungsi. Nah, begini. Selain untuk mengikat as ini supaya tidak lari ke sana. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, magnet ini kita cukup taruh di sini teman-teman. Nah, magnet ini karena cukup kuat, nempelnya cukup kuat, ini nggak akan lepas teman-teman. Nah, jadi begini ya. Oh. Nah, kita uji, kita tes ya, apakah membaca atau tidak sensornya. Pertama kita nyalakan dulu, tahan teman-teman sekitar 1 detik atau 2 detik. Nah, kemudian coba kita tes ya. Nah, 1 2 3 4 5 ya. Benar ya teman-teman ya. Nah, ini untuk perakitan di sini udah selesai. Terus kemudian kita akan membuat atau merakit di bagian penggeraknya ya teman-teman ya. Penggeraknya tadi yang tadi saya sebutkan di awal, di sini saya mempunyai puli ya. Ini kodenya GT2 timing puli ya teman-teman ya. GT2 timing puli, di sini 30 gigi, terus lubang asnya 10 ya. Kemudian yang ini GT2 timing puli, giginya 80, lubang asnya 10. Terus kemudian fan bell ini mempunyai kode 300 mili teman-teman ya. Jadi 30 cm ini kalau dibentangkan itu 30 cm, tapi kalau diukur dilipat 2 ini panjangnya 15 cm teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Di sini macam-macam teman-teman, ada yang panjang 40, ada panjang 20, panjang 15, ada panjang 60 ya, tinggal menyesuaikan. Lebarnya pun juga macam-macam teman-teman. Kebetulan saya menggunakan yang lebar 6 mili ya teman-teman. Ada yang 10 mili juga ada lebarnya. Terus saya menggunakan diameter asnya ini 10 mili ya. Saya menyesuaikan di sini. Sebenarnya ini as ini menggunakan as 12 mili teman-teman. Ini saya bubut, saya perkecil
Jadi saya menyesuaikan lubang as yang di sini. Oke, langkah selanjutnya kita pasang puli ini di sini. Nah, ini terus kita kencangkan. Di sini ada baut L ya teman-teman ya. Ini ukuran sekitar 2,5 mili ukurannya ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya nanti ini begini. Oke. Terus saatnya kita memasang ini ke motor DC nya ya teman-teman. Ini as ini besarnya itu sekitar 6 mili ya teman-teman ya. Ini sayangnya saya nggak buka teman-teman, karena agak repot, nanti saya mesti repeat lagi, tapi nanti di linknya saya akan tampakkan bentuk motor DC nya seperti apa ya. Nanti ini sebenarnya tanpa nggak perlu ditutup rapat juga nggak apa-apa teman-teman, ketika bikin dudukan aja yang kuat, ada baut 4 di sini bentuk L gitu juga nggak masalah teman-teman. Ini karena udah saya bungkus, jadi saya males lagi untuk bongkar repeat-repeatnya ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini as 6 mili, karena saya harus menyesuaikan lubangnya ini 10 mili, jadi saya harus menambahkan satu as sambungan ya teman-teman ya. As ini saya ambil dari sambungan gerinda teman-teman. Gerinda itu ada sambungan. Nah, saya bawa ke tukang bubut. Kebetulan diameter asnya ini sama ya. Nah, sama-sama 6 mili, jadi pas. Jadi kita tinggal masukkan. Kemudian di sini saya bubut ke tukang bengkel bubut untuk menyesuaikan lubangnya ini teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini saya kencangkan dulu ya sambungannya. Ini sebenarnya tidak perlu panjang-panjang teman-teman, nih karena saya nggak ada baut yang pendek, jadi saya menggunakan yang panjang ya. Nah, ini. Nah, nanti begini ya. Pastikan baut ini ketika muter tidak nyangkut kena bodi atau apa ya, sehingga tidak mengakibatkan kemacetan di motornya nanti ya teman-teman ya. Kalau udah kita kencangkan, baru kita sambung ini asnya ini. Kita sesuaikan dulu ya. Nah, setelah itu kita pasang pulinya ini ke asnya dan kita kencangkan pakai kunci L lagi ya teman-teman ya. Ini menggunakan kunci L 3 mili teman-teman. Nah, oke. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Ini saya udah sesuaikan tinggi dan diameter ini udah sesuai ya, jadi nggak mentok kena sini teman-teman. Nah, nanti tinggal beltnya itu masukin ke sini. Nah, oke. Terus ini yang dari belakang ini nanti ada untuk colokan ke DC nya ya teman-teman ya, ke power supply. Jadi nanti dari adaptor ini. Nah, nanti ujungnya ini teman-teman. Nah, nanti tinggal masukin ke sini. Oke, ini saya lepas dulu. Kemudian kita siapkan skrup ya, atau paku Gibson. Itu nanti terserah teman-teman di sana akan diaplikasikan pakai apa. Di sini saya menggunakan kayu.
jadi saya tinggal ngebaut aja ke bawah jadi lebih mudah ya. Nah sini, nah sini. Ini kan tampaknya miring ya teman-teman ya, jadi biar lurus ini sejajar dan ini lurus, ini saya balik teman-teman, jadi nanti saya taruh di dalam ini biar lurus biar enak ya. Oke, kalau semua udah kencang baru kita rakit di sini. Terus kemudian kita sekrup ya teman-teman ya, dudukan ini kita sekrup ke kayunya biar kuat, biar nggak gerak. Oke, kemudian yang bagian belakang Oke, sebelum kita melakukan uji coba, kita periksa dulu semua teman-teman ya, baut-baut yang tadi kita pasang, kita cek satu persatu, jangan sampai ada yang kendor ya. Kemudian baut ini, nah ini udah selesai teman-teman. Saatnya kita untuk tes dengan listrik ya. Kita siapkan adaptornya, kemudian kita sambungkan ke bagian belakang ini yang tadi saya kasih tahu sebelumnya ya teman-teman ya. Di sini ada soketnya sini ya, tinggal tancepin. Nah ini baru kita ambil listrik ya teman-teman ya. Nah kita pasang listriknya di sini. Nah, kita tancapkan ke listriknya. Kemudian kita tes ya teman-teman ya. Coba kita tes motor dulu. Di sini ada speednya, tinggal atur aja kecepatannya sesuai kemauan teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa atur juga kecepatannya dari sini teman-teman. Di sini ada gigi besar dan gigi kecil ya. Kita tinggal geser ke sini. Nah, ini untuk lebih pelan ya. Nah ini lebih enak ini. Oke, sekarang kita akan nyalakan alat hitungnya ya teman-teman ya, berfungsi atau tidak ya. Kita nyalakan dulu powernya. Oke, kita akan reset ke 0 dulu. Nah kemudian kita putar.
Oke, jalan ya teman-teman ya. Nah, angka ini berdasarkan dari magnet yang melewatin ujung sensor ini teman-teman. Nah, semakin cepat itu putarannya, berarti semakin cepat juga untuk menghitungnya ya. Oke, kita pakai gigi yang lebih kecil yang akan lebih cepat lagi ya. Oke, kita coba. Ini lebih cepat ini teman-teman. Oke, itu ya teman-teman hasil review atau modifikasi alat gulung dinamo yang semula menggunakan alat hitung yang semi digital ya, boleh saya katakan semi digital, karena ini digerakkan oleh mekanis ya teman-teman ya, digerakkan oleh mekanis. Dan saya untuk lebih mudah lagi saya modifikasi dengan alat digital ya, dengan pembacaan itu menggunakan, kalau saya sebut ini kayak seperti proximity sensor teman-teman ya, dimana kalau sensor ini dilewatin satu benda dari berbentuk magnet, dia akan menampilkan atau merubah angka di dalam counter ini teman-teman ya. Itu ya, jadi video yang saya buat ini mudah-mudahan teman-teman yang menonton ingin merubah alat gulung dinamonya di rumah seperti ini, teman-teman bisa lakukan seperti apa yang tadi saya buat video ini. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video saya ya teman-teman, menambah ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih kembali teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, dan yang sudah mendukung channelnya Yanto Teknik. Terima kasih. Dan saya mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sempat balas ya teman-teman ya. Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman, saya doakan teman-teman sehat walafiat, murah rezekinya, dilancarkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, itu aja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.